punya pendapat yang baik. Dua-duanya punya maksud yang baik, tapi nggak bisa tersampaikan karena apa? Komunikasinya tidak baik. Tapi bukan berarti kalau masing-masing punya pendapat yang berbeda, bukan berarti kita nggak bisa kerjasama. Karena masing-masing bisa lihat dari kacamata atau sisi yang berbeda. Karena itu saya mau kasih tahu bahwa we can disagree without being disagreeable. Artinya kita bisa tidak sependapat, bukan berarti kita menolak atau kita membenci atau kita nggak suka satu dengan yang lain. Justru kita harus belajar, mungkin beda pendapat membantu kita untuk bisa melihat dari sisi yang berbeda. Karena kita semua dari culture, budaya, dan pola pikir yang berbeda. Dari keluarga yang berbeda. Karena itu kita harus belajar untuk melihat. Ingat, kita bisa tidak sepaham, kita bisa punya pendapat yang berbeda, bukan berarti kita harus menolak atau membenci, atau bahkan kita tidak senang kepada orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Nah, kita lihat apakah konflik itu. Konflik itu dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Conflict is a situation where there is a disagreement, tension, or dispute between two or more party dikatakan. Dikatakan konflik itu adalah situasi di mana ada yang namanya perselisihan, ada namanya ketegangan, ada namanya sengketa antara dua atau lebih kelompok. Kalau kita lihat, bahkan bukan cuma itu, konflik juga terjadi karena ada perbedaan namanya perbedaan goals, perbedaan tujuan. Kemudian juga ada, bisa next? Oke, ada perbedaan yang namanya tujuan, ada perbedaan namanya values, yaitu nilai-nilai. Ada perbedaan namanya interest, di mana ada perbedaan kebutuhan, keinginan. Dan juga ada perbedaan disebut perbedaan perspektif, di mana cara pandangnya berbeda. Jadi satu dengan yang lain itu wajar kalau memiliki pola pandang, pola pikir, cara lihat sesuatu berbeda. Anda pernah dengar cerita bagaimana 3 orang buta menceritakan tentang gajah? Pernah dengar kan? Ada yang satu pegang belalainya, dia bilang gajah itu seperti ular. Ada satu yang pegang kakinya, dia bilang gajah itu seperti pohon. Ada orang ketiga, orang buta ketiga pegang ekornya. Dia bilang gajah itu seperti apa? Dia bilang karena ekornya kecil gitu ya, dia bilang gajah itu kecil. Jadi masing-masing kelihatan memegang satu bagian dan mereka berdebat, ribut, ngomongin gajah itu kayak ular, gajah itu kayak pohon, gajah itu kecil karena buntutnya kecil mungkin kayak tikus gitu ya. Tapi padahal semuanya mungkin ngomongnya hal yang benar gitu, tapi mereka lihat dari sisi poin yang bersamaan, yang berbeda gitu, dari sisi poin yang berbeda padahal sama gitu ya bentuknya. Dan bisa sama-sama benar, tapi perspektifnya berbeda. Nah karena itu namanya konflik itu bisa terjadi baik secara verbal, fisik, kemudian juga bahkan violence, bahkan sampai perang sekalipun itu namanya konflik bisa terjadi. Nah sekarang saya mau kasih tahu bahwa ada 3 tipe orang yang berhadapan dengan konflik. Yang pertama adalah orang yang menghadapi konflik, yang kedua adalah orang yang menghindar dari konflik, dan yang ketiga adalah yang paling berbahaya. Orang yang menjadi sumber konflik. Tapi saya lihat di sini nggak ada. Pastor Kaleb yang amin. Di sini nggak ada, betul? Coba kita tanya kanan kiri, mastiin aja. Pastiin, kamu bukan sumber konflik kan, gitu ya. Atau kamu bukan troublemaker kan, gitu. Kita harus pastikan, jangan sampai kita jadi orang yang sumber konflik gitu ya. Kemudian karena itu konflik itu kita tidak boleh izinkan berlarut-larut. Semakin kita menunda penyelesaian konflik, semakin konflik itu akan bertambah. Jadi unresolved conflict can lead to another conflicts. Jadi kalau nggak selesai akan bertambah lagi konfliknya. Contohnya waktu itu saya pernah sekali waktu di Gunma, saya ingat saya pernah konflik sama istri saya, ribut gede gitu ya. Dan kemudian saya berusaha untuk menunda penyelesaiannya, nggak pengen cepat-cepat diberesin. Saya menunggu besokannya untuk bisa selesaiin, tapi saya tahan lama gitu, udah kesel, udah sebel, pikirannya makin negatif, tidur juga nggak enak, makan juga nggak enak gitu ya. Pokoknya serba nggak enak.
Dan bahkan ketika apapun yang dilakukan oleh istri saya, selalu saya lihatnya negatif. Entah dia masak, kok porsinya dikit banget sih, dia nggak mikirin saya gitu ya, udah langsung mikirin negatif. Padahal memang biasa kita masak begitu. Cuman hari itu karena ada konflik, jadi segala sesuatu yang lakukan itu jadi negatif. Jadi maunya itu ya, nah maunya ngomel, maunya marah lagi, muncul lagi, timbul lagi konflik selanjutnya gitu. Jadi beresin konflik, jangan biarkan berlarut-larut. And unresolved conflict itu create namanya distance, ada yang namanya jarak, distance. Ada jarak yang terjadi, bukan cuma jarak. Jadi waktu kita ribut otomatis kita langsung membatasi diri. Kemudian muncul namanya demand. Kita akan menaruh ekspektasi yang tinggi kepada orang yang kita sedang ribut atau dengan pasangan kita yang sedang kita ada konflik. Kita berharap bahwa dia ngerti salahnya apa, dia minta maaf duluan, kalau bisa dia yang memulai pembicaraan lebih dulu supaya bisa terjadi namanya damai. Bahkan semakin kita menunda penyelesaian, pikiran kita semakin negatif gitu ya. Nah, yang terakhir adalah menimbulkan namanya defensiveness, artinya kita akan bangun tembok untuk diserang kembali. Bahkan ketika diserang, kita akan serang balik dengan serangan langsung. Bila perlu kita serangan cepat, tepat, panas dan pedas, betul? Saya rasa di sini nggak ada kayak gitu, karena berbeda responnya kalau dengan di ORI tadi. Kalau di ORI tadi langsung ketawa, wah. Kalau di sini kayaknya nggak ada. Orangnya baik-baik kelihatannya ya. Langsung amin gitu ya. Nah, karena itu kita defense system, kita akan berusaha pasang tembok yang kita di mana kita berusaha membela diri. Jadi jangan izinkan konflik itu berlarut-larut. Semakin Anda menunda penyelesaian, yang susah Anda sendiri. Jangan biarkan konflik lama gitu ya. Nah, tapi sebenarnya Alkitab katakan sebenarnya asal konflik itu dari mana? Konflik itu muncul dari dalam hati manusia. Markus 7 ayat 20-23 ngomong seperti ini. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, sebab dari dalam hati, dikatakan apa? Timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ingat kata yang ada hawa nafsu di situ dari dalam, dari hati manusia, dari pikiran. Kemudian Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 2, ini meneguhkan apa yang saya sampaikan. Dikatakan seperti ini, Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 ngomong seperti ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, ayatnya? Bisa. Ya. Nah, satu lagi. Yes, dikatakan seperti ini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, dikatakan. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dengan jelas itu katakan, semuanya muncul dari dalam, dari hati, dari hawa nafsu kita yang saling berjuang dikatakan. Jadi yang namanya konflik itu muncul dari dalam. Karena itu saya mau kasih tahu, what is inside of you matters. Apa yang di dalam kita ini penting banget. Kalau di dalamnya baik-baik, keluarnya baik-baik. Kalau di dalamnya ini tenang hatinya, keluarnya juga bakal menghadapi sesuatu yang akan tenang. Kalau di dalamnya panik, akan menghadapi segala sesuatunya dengan panik. Jadi apa yang di dalam hati kita, itu menentukan apa yang di luar sana. Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas, sebenarnya ada 3 hal yang menyebabkan konflik. Yang pertama adalah self-centeredness. Self-centeredness ini adalah berfokus pada diri sendiri, di mana atau yang kita sebut namanya egois, merasa ingin lebih didahulukan, diutamakan, maunya nggak peduli sama yang lain, yang penting dia harus lebih dahulu, kepentingannya harus dinomorsatukan lebih dahulu.
Kalau nggak tercapai dia mulai marah-marah. Nah, Yakobus 3 ayat 16 ngomong seperti ini. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika ada iri hati, mementingkan diri sendiri, self-centeredness, akan ada muncul kekacauan, bahkan segala macam perbuatan jahat akan muncul. Jadi hati-hati. Dan bukan cuma itu, dikatakan yang kedua adalah pride, yang kita sebut namanya kesombongan atau keangkuhan, atau merasa diri lebih penting dari orang lain. Dikatakan Amsal 16 ayat 18 versi BIMK, saya senang versinya ngomongnya dengan jelas seperti ini. Kesombongan mengakibatkan namanya apa? Kehancuran. Keangkuhan mengakibatkan namanya keruntuhan. Jadi ternyata pride itu bisa menghancurkan dan bahkan bisa meruntuhkan hidup seseorang. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Kadang kita merasa diri kita lebih penting, lebih hebat, lebih ngerti, lebih tahu, lebih berpengetahuan dari orang lain. Atau lebih jago dari orang lain. Hati-hati. Waktu kita berpikir seperti itu, disitulah muncul namanya sumber konflik. Nah, saya senang apa yang dikatakan Amsal 11 ayat yang kedua. Memang banyak ayatnya, saudara ya. Awal-awal banyak ayatnya, nanti mungkin Anda boleh catat, bisa dipelajari kembali. Dikatakan seperti dalam bahasa Inggrisnya, Amsal 11 ayat yang kedua. Ada? Bukan yang ini. Proverbs 11 verse 2, Amplified Bible, nah yang ini. When pride comes, dikatakan ketika namanya keangkuhan atau kesombongan itu datang, boiling up with an arrogant attitude of self-importance, seperti kayak direbus gitu ya, matang, mendidih dengan sikap arogansi dengan attitude yang merasa diri penting daripada orang lain, dikatakan, then come dishonor, katanya, datanglah yang namanya aib, dikatakan, keaiban, lalu kemudian shame, rasa malu. But with the humble, nah orang yang humble itu dia jelasin orang humble itu seperti apa. The teachable who have been chiseled by trial, orang yang sudah dibentuk dengan berbagai macam pencobaan. And who have learned to walk humbly with God, yang sudah belajar berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah saya rasa bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Jadi saya encourage Anda untuk punya kerendahan hati, belajar apapun juga. Kalau ada kelas apapun juga ikuti. Nah kalau Anda nggak belajar, saya rasa Anda bisa masuk museum nantinya. Amin. Meskipun Anda masih muda tapi nggak suka belajar, Anda dimuseumkan. Hanya barang-barang antik yang ada di museum. Betul. Kita ke Nagoya, museum yang ada railway di sana. Kita visit, ada yang Shinkansen yang versinya yang tercepat 518 km per jam. Ada lagi versi yang N700 itu 300-an km per jam. Tapi ada versi lama, nah di situ. Ternyata itu versi lamanya nggak tahu berapa kecepatannya, nggak ditulis gitu ya. Tapi yang jelas, saya lihat tuh jenis-jenis kereta lain yang tua itu ada di sana. Nah, artinya apa? Kalau kita nggak mau upgrade, nggak mau belajar, meskipun umur kita masih muda, Anda akan jadi barang antik. Kalau udah jadi barang antik, ujung-ujungnya masuk museum. Oke? Jadi jangan pernah berhenti belajar. Nah, tanya sama kanan kirinya, kamu barang antik bukan? Yang ketiga adalah yang menimbulkan konflik dari dalam itu biasanya adalah fear or worry, kekhawatiran dan ketakutan. Nah, dikatakan dengan jelas rasa takut dan khawatir itu menimbulkan rasa tidak aman. Ketika rasa tidak aman muncul, biasanya konflik muncul.
Contoh aja, simple aja. Kalau nggak ada baito, nggak ada kerjaan, ya, terus nggak ada lemburan, terus mulai mikir kan, harus bayar banyak hal, kemudian juga belum lagi muncul kalau Anda yang studi tiba-tiba ada harus beli buku tambahan ini dan itu dan sebagainya. Udah mulai mikir, aduh gimana nih ya, udah mulai. Nah, ketika rasa aman itu muncul, biasanya konflik itu bisa muncul, bisa ngomel-ngomel lah, apalagi misalnya kebutuhan makin banyak, ada yang punya baru nambah anak misalnya gitu ya. Terus kemudian harus ini atau mungkin yang baru mempersiapkan udah ketemu pasangan hidupnya mau menikah gitu ya. Nah, itu pergumulannya banyak. Jadi harus mulai nabung, mulai nyimpen dan sebagainya. Aduh, terus tiba-tiba kerjaannya nggak ada dan sebagainya. Galau, muncul worry. Dan kalau disenggol dikit langsung cepet-cepet mau bacok orang biasanya. Kenapa? Karena khawatir. Ya, ayatnya adalah Amsal 12 ayat 25 versi GNBDC ngomong seperti ini. Worry can rob you of happiness. Ternyata rasa khawatir itu bisa mencuri, bisa merampas, bisa merampok kebahagiaan kita. Dikatakan, but kind words will cheer you up. Dengan jelas bahwa yang namanya kekhawatiran, ketakutan itu bisa merampas dan merampok kebahagiaan kita. Jadi kalau Anda semakin khawatir, semakin kebahagiaan Anda hilang. Matius 6 ayat 27 ngomong seperti ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Gak ada. Justru semakin kita khawatir, umur kita semakin pendek. Siapa yang di sini mau umurnya panjang? Wah, cuma 5-6 orang. Yang lainnya tidak mau umur panjang. Ya, dikatakan orang yang mau umurnya panjang, hidupnya harus bebas dari rasa khawatir. Karena riset membuktikan orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, usianya pendek. Ya, makanya nggak heran Matius 6 ayat 34 ngomong seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau hari itu susah ya udah, jangan mikirin besok lebih dahulu, hari itu hadapi hari itu. Besok ada lagi urusannya. Amin. Nah, karena itu segala terjadi di dalam hati kita, di dalam kedalaman kita, maka poin saya yang pertama adalah cek what is inside of you. Apa sih yang ada di dalam Anda? Apakah ada rasa tidak aman, khawatir, ketakutan, atau mungkin juga ada tadi keegoisan Anda, atau mungkin karena arogansi, keangkuhan, kesombongan, cek. Anda harus bisa cek itu. Kenapa? Karena kita harus belajar untuk ngerti apa yang di dalam kita lebih dahulu. Karena kita harus belajar learn how to deal with what inside of you first. Kita harus belajar untuk deal apa yang di dalam kita. Kenapa? Because what inside of you will determine the outside response. Jadi apa yang di dalam kita akan menentukan respon kita di luar. Respon kita di luar, respon kita menghadapi konflik, respon kita menghadapi mungkin orang yang memulai konflik, respon kita menghadapi situasi yang ada, problem yang ada menentukan. Jadi kalau kedalaman kitanya benar baik, maka kita akan gampang sekali menghadapi konflik, bahkan kita nggak akan mudah terpancing untuk memulai konflik ataupun juga merespon konflik dengan cara yang salah. Karena saya yakin bahwa konflik terjadi ketika ada yang memulai dan ada yang meresponi dengan salah. Betul? Konflik tidak akan terjadi ketika ada yang memulai dan dia merespon dengan baik. Ada yang memulai kemudian dengan suara nada tinggi dibalas dengan nada tinggi 1 oktav lagi. Maka konflik akan terjadi. Tapi kalau ada satu yang memulai, kemudian satu merespon dengan baik, segera minta maaf, aduh sorry aku kemarin gak sengaja, aku lupa, I'm really sorry. Saya rasa konflik gak akan terjadi. Tapi kalau konflik itu ada konflik ketika ada yang memulai tapi direspon dengan kemarahan kembali dengan berusaha membela diri,
saya rasa pasti jadi keributan. Nah karena itu selalu pasti dua-duanya salah. Menurut saya konflik terjadi pasti dua-duanya salah. Baik yang memulai, yang meresponi dengan salah, dua-duanya salah. Setuju dengan saya? Nggak peduli siapapun yang memulai, apa yang benar atau siapa yang salah, nggak peduli. Pokoknya konflik terjadi ketika dua-duanya, satu yang memulai, satu yang meresponi dengan salah. Setuju dengan saya? Katakan kanan kiri, kamu juga salah. Kasih tahu, kamu juga salah. Nah, karena itu untuk itu kita harus ngerti ada jalurnya untuk kita ngecek ya. Why does the conflict happen? Mengapa konflik itu bisa terjadi? Apakah karena saya? Apakah karena ada kesalahan yang saya buat? Apakah ada kesalahan orang lain? Karena ada miskomunikasi, ada hal-hal yang nggak jelas, atau mungkin ada hal-hal yang tidak terpenuhi, atau karena merasa lebih tahu. Kita cek kenapa konflik bisa terjadi. Atau karena ada rasa tidak aman dengan kondisi yang dihadapi, cek dulu problemnya apa, mengapa bisa terjadi. Lalu kedua bukan cuma itu, what are the trigger? Triggernya apa? Trigger bisa terjadi macam-macam. Gak sengaja mungkin ada kata-kata keluar yang akhirnya kata-kata itu merupakan kata-kata trauma yang pernah terjadi di masa lalu, sehingga menjadi satu namanya forbidden button, tombol terlarang yang dipakai. Apalagi seringkali diomongin berkali-kali kata-kata itu. Tiap kali diomongin kata-kata itu langsung meledak, langsung marah. Kenapa? Karena pernah mengalami luka masa lalu yang belum selesai. Nah, kita harus tahu triggernya apa. Apa karena pengalaman pahit? Apa karena trauma, ketakutan, tekanan yang terjadi, depresi? Kita harus cek semua. Terus kemudian yang ketiga adalah how do I respond to it? Bagaimana saya meresponinya? Apakah saya akan meresponinya dengan marah kembali? Saya meresponi dengan baik? Atau saya tidak memberikan respon sama sekali? Kemudian kita lihat, kita tanya, it is worth it to continue? Apakah itu layak dilanjutkan? Ada gunanya kita ributin lagi? Atau enggak? Nah, kalau kita merasa itu layak diributkan kembali, kita mulai lagi dari atas. Mulai lagi prosesnya. Mikir lagi, kenapa konflik ini bisa terjadi? Kalau nggak layak dilanjutkan, maka kita mulai belajar mengkomunikasikan dengan baik. Amin. Karena kalau kita menyampaikan sesuatu, kita harus tahu yang namanya emosi dan informasi. Kadang-kadang kita mau menyampaikan informasi, pesannya kita mau disampaikan, tapi dengan emosi yang terlalu banyak. Sehingga akhirnya menyebabkan informasi yang disampaikan jadi nggak jelas. Ketika emosi terus-menerus diumbar, maka sudah pasti informasi yang disampaikan jadi kabur. Saya ingat, saya belajar, terutama untuk anak-anak saya berusaha menahan emosi saya kalau menjelaskan sesuatu, kalau marah sama mereka. Karena satu kali saya pernah marah-marah, kemudian saya tanya sama mereka, kamu ngerti nggak apa yang Dedi maksud? Dedi marah-marah sama saya, menangkapnya itu. Oh iya, oke, saya mulai ngerti. Saya belajar menekan kemarahan saya ngomong baik-baik, ngomong menjelaskan baik-baik, supaya kondisinya mereka tangkap, pesan saya tangkap. Daripada emosi yang mereka tangkap adalah saya marah-marah sama mereka. Sedangkan saya berharap mereka ngerti maksud saya. Nah, jadi di situ saya belajar sesuatu. Jadi hati-hati kalau kita ingin menyampaikan informasi, maka emosinya ditekan sedikit. Turunin kadar emosinya. Sampaikan dengan kata-kata yang baik. Percuma dengan emosi yang sama, Anda berusaha membuat orang lain mengerti maksud Anda, nggak akan nyambung. Karena yang ditangkap sama orang lain adalah emosi Anda, bukan informasinya. Nah, karena itu kita belajar bagaimana kita mengkomunikasikan dengan baik. Roma 12
ayat 17 sampai dengan 18. Nah, yang namanya konflik itu adalah, tadi yang bilang ada satu yang memulai, satu merespon dengan salah. Dan ketika dua-dua ini sedang konflik, maka dua-duanya lagi tidak waras. Betul? Nah, karena itu kalau lagi tidak waras, harus yang waras duluan, yang sadar duluan konfliknya udah kelewatan, segera beresin, segera minta maaf. Nggak peduli, sekali lagi, yang salah siapa nggak peduli, yang penting pokoknya dia ngamuk, dia tiba-tiba sadar, entah dia memulai atau dia merespon yang salah, segera minta maaf. Karena yang minta maaf duluan adalah yang waras. Kasih tahu kanan kirinya, yang minta maaf duluan waras. Oke? Semua masih waras? Semua masih waras ya? Nah, karena itu kalau yang meminta maaf duluan itu yang waras. Nah, karena itu gak peduli siapa memulai, siapa merespon yang salah, gak peduli siapa yang benar, siapa yang salah, pokoknya dua-duanya salah. Dan yang waras duluan segera beresin. Karena lagi namanya emosi, dua-duanya emosi sama dalam kondisi yang tidak waras. Nah, dikatakan ayat yang ini ngomong seperti ini, jangan membalas kemarahan dengan kemarahan, cacian dengan cacian. Terus apa lagi? Makian dengan makian, istilahnya kemarahan dengan kemarahan. Lakukanlah apa yang baik. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya dikatakan, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, perdamaian dari konflik tergantung dari Anda. Baik Anda yang memulai, meresponi, tergantung dari Anda nih. Makanya saya bilang yang waras duluan, segera beresin, segera berdamai, segera selesai. Karena meminta maaf bukan berarti kalah, tapi justru memperpendek yang namanya konflik. Semakin konflik selesai dengan cepat, semakin hati jadi tenang. Hati jadi tenang, kita bisa tidur dengan baik. Kalau Anda nggak bisa tidur hari-hari ini, mungkin karena konflik Anda belum selesai. Masih ada yang terus dipikirkan. Yang kedua adalah bukan cuma cek apa yang dalam diri kita. Yang kedua adalah kita belajar mengkomunikasikan dengan efektif. Communicate effectively. Nah, saya belajar bahwa ternyata dalam konflik itu bukan cuma informasi yang kita perlu sampaikan, tapi cara penyampaian juga penting. Contohnya kalau misalnya hari ini saya khotbah tentang konflik, saya marah-marah. Yang Anda tangkap dari saya adalah kemarahan saya. Pak Sujo lagi marah-marah di Tokyo, gitu ya. Padahal saya khotbahnya lagi berapi-api gitu, misalnya. Jadi gitu ya. Nah, karena itu cara menyampaikan penting. Dikatakan Efesus 4 ayat 15 ngomong seperti ini. Instead, speaking the truth in love will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. Dikatakan dengan jelas. Orang yang bisa berkata-kata kebenaran, memperkatakan kebenaran dengan kasih dikatakan adalah orang yang dewasa. Sesimpel itu ayat itu maksudnya. Jadi orang dewasa yang memperlakukan orang lain dengan baik. Amin. Yang disampaikan adalah kebenaran, bukan pembenaran diri. Bukan apa yang kita rasa benar, bukan apa yang kita pikir benar, tapi kebenaran firman Tuhan. Itu yang penting. Jadi sekali lagi, yang kita sampaikan adalah cara menyampaikan penting. Karena itu cara menyampaikan penting, maka saya bagi ada 3 V yang perlu kita perhatikan. V yang pertama adalah verbal. Menurut satu research profesor, saya lupa namanya siapa, dia ngomong seperti ini. Verbal, kata-kata kita mempunyai pengaruh 7% untuk apakah sebuah konflik terjadi atau tidak, atau mempengaruhi segala situasi percakapan dan situasi yang ada, 7% kata-kata kita. Kemudian yang kedua adalah vokal, 38%. Vokal ini 38% ini adalah intonasi kita.
Kalau tadi saya nyampe firman Tuhan rata semua kecepatannya sama semua, saya udah rasa pasti Anda ada yang terlelap. Karena di tengah-tengah cuaca yang panas, AC dingin, hilang kita, masuk penyembahan lebih dalam. Tapi justru karena saya ada intonasinya tinggi, rendah, kemudian cepat, lambat dan sebagainya, itu intonasi. Kata-kata 7% ditambah dengan intonasi atau vokal 38%, udah 45%. Bisa menyebabkan sebuah konflik hidup atau konflik itu jadi reda. 45% mempengaruhi sebuah percakapan. Ditambah lagi 55% adalah visual. Visualnya adalah bahasa tubuh kita. Apa yang dilihat sama orang lain. Jadi penting sekali. Nah, karena itu saya mengajari Anda, kalau Anda ingin memulai konflik, perhatikan 7% kata-kata, 38% vokal atau intonasi, dan 55% adalah bahasa tubuh. Simple. Contoh, pagi-pagi dibikin breakfast. Kita kasih kepada, mungkin istri bikin breakfast. Kasih dengan kata-kata 7%. Nih makan, enggak ada intonasi. Nih makan. Terjadi keributan? Enggak dong, happy ya. Lembut ngomongnya, tenang. Terus ditambah dengan intonasi yang tinggi. Nih makan. Kata-kata ditambah dengan intonasi udah 38%, 45% udah mulai menjerumus kepada mulai mau ngajak ribut. Maksudmu apa? Gitu ya. Ditambah dengan bahasa tubuh. Nih makan, sepiringnya hampir dilempar. Tuh, gitu. Wah, langsung boom. Perang Dunia Kedua. Jadi vokal, verbal, vokal, dan visual. Perhatikan. Jadi waktu kita ngomong sama orang, hati-hati gitu ya. Kita harus dengan ekspresi yang benar, emosi yang benar, kata-kata yang benar, dan itu bisa mempengaruhi apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian saya membagikan ada 7 tips untuk kita sebelum kita harus mempersiapkan diri waktu kita menghadapi yang namanya konflik. Yang pertama adalah focus on information, not your interpretation. Fokus kepada informasi, bukan kepada interpretasi Anda sendiri. Kadang-kadang kita suka bikin interpretasi sendiri-sendiri. Ketika dia ngomong apa, lalu kita mulai menganalisa. Lalu kita melihat kira-kira siapa yang salah, siapa yang benar. Kadang-kadang gitu. Atau kita mungkin mempersiapkan diri untuk ketika ditanya sama pasangan, kita sudah bikin poin-poin 1, 2, 3. Sebenarnya mereka nggak perlu poin-poin itu. Terutama para pria biasanya suka melakukan analisa dan memberikan poin 1, 2, 3 dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak perlu, biasanya perempuan itu waktu cerita dia cuma butuh yang namanya didengarkan saja. Dan kadang-kadang dia nggak perlu solusi daripada kita karena solusinya sudah ada di dalam ceritanya sendiri. Dia cuma Anda mau dengarin baik-baik. Nah kadang-kadang pria kejebak di situ, kenapa? Karena dia berusaha menganalisa sendiri, bikin interpretasi sendiri. Akhirnya kita bilang, oh ini memang salah kamu. 1 emang salah kamu, kedua kamu harusnya begini, ketiga harusnya kayak gitu. Nah biasanya kayak gitu akan menyebabkan perang dunia gitu ya. Keributan yang gak perlu sebenarnya. Nah kadang-kadang para pria itu menangkap setiap cerita itu di awal dan di akhir. Yang tengah-tengahnya lost in the track gitu ya. Padahal sebenarnya yang tengah-tengah itu penting. Nah kadang-kadang kalau kita gak jelas informasinya, tanya ulang. Tanya ulang, maksud kamu ini. Makanya ada namanya di psikologi, kita teknik konseling itu namanya validasi. Maksud kamu ini, gitu. Sebutin. Amin, validasi. Jangan bikin interpretasi sendiri. Karena sekali-kali kita suka bikin interpretasi sendiri. Contohnya misalnya gini. Mungkin istri sedang mau belanja, istri Anda mungkin mau belanja ke mall, beli sepatu, lalu kemudian dibeli sepatu, dia cerita, oh saya ke mall beli sepatu, kemudian saya ketemu teman saya, ketemu si A gitu ya. Si A akhirnya kita lunch bareng, ngobrol-ngobrol, kemudian dia cerita bahwa liburan dia bakal ke Bali. Kemudian abis itu setelah selesai kita lunch bareng ngobrol,
Kemudian saya ke toko sepatu, mungkin Onitsuka dan sebagainya, saya beli dan saya pulang. Coba yang ditangkap para pria apa? Kamu ke mall, beli sepatu Onitsuka, selesai. Betul? Itu kebanyakan para pria seperti itu. Dan mereka nggak tahu cerita sebenarnya yang pentingnya itu di situ. Nah, makanya kita perlu ada teknik validasi. Masuk kamu ke mall, ya terus kamu ketemu teman kamu, dan kemudian teman kamu ngobrol bahwa dia liburan ke Bali. Nah, pas ngomong itu lihat matanya. Kalau dia matanya ada berbinar-binar, kemudian habis itu kamu pulang dapat sepatu, selesai. Nah, di situ kita langsung nangkep sebenarnya dia punya keinginan diajak pergi jalan-jalan, liburan. Makanya kadang-kadang kita bikin interpretasi sendiri. Di depan, oh kamu beli baju, udah oke. Ketemu teman kamu, selesai, dan. Jadi kita harus belajar fokus sama informasi. Gak jelas, validasi ulang. Saya ajarin tekniknya, yang belum menikah belajar, gak apa-apa. Supaya Anda nggak jadi cekcok mulu, konflik mulu. Maksud salah, bukan itu maksudku. Diulang lagi ceritanya. Dia kemana-mana, terus sudah selesai. Iya kamu beli sepatu selesai, terus pulang ketemu teman kamu pulang, betul kan? Iya. Padahal bukan itu ceritanya, maksudnya adalah dia kepengen liburan gitu. Harus nangkep ya. Dan yang kedua adalah avoid the use of always and never. Hindari kata-kata yang kamu selalu gak pernah ingat, kamu tidak pernah ingat, kamu selalu lupa. Padahal mungkin baru sekali itu dia lupa. Langsung dicap selalu. Padahal dia selalu lakukan, kita selalu capnya tidak pernah. Bukan berarti kita nggak boleh komplain. Komplain boleh, tapi bedakan komplain dengan kritik. Kalau komplain itu lebih kepada ekspresi ketidakpuasan, menyampaikan keluhan, dan tujuannya minta perbaikan atau solusi. Nah, kalau kritik itu lebih kepada penilaian evaluasi. Banyak orang yang tidak suka dinilai. Dan otomatis namanya kritik ini melakukan identifikasi kelemahan. Dan apalagi bicara kelemahan, waduh, para manusia itu enggak suka dicari kelemahannya. Kemudian walaupun tujuannya baik untuk perbaikan. Bedakan yang namanya komplain dengan namanya kritik. Kalau komplain itu dia ngomong seperti ini. Kalau kritik dia selalu bilang bahwa kamu tidak pernah ingat kata-kataku. Kalau komplain dia selalu bilang seperti ini, aku kesal sama kamu karena kamu nggak dengar, nggak memperhatikan apa yang aku sampaikan. Itu komplain. Terus atau kita selalu kritik, kamu selalu lupa sama janji kamu. Kita bisa ganti, panggil dulu, sayang, janjimu sama aku kok dilupain. Sedap kan? Beda. Satu memicu konflik, satunya lagi membuat teduh dan tenang dan juga oh iya, dikomplain. Amin semuanya. Kayaknya mata-matanya mulai melotot saya nih. Yang selanjutnya use I statement. Gunakan statement saya, statement aku, saya. Penting. Meskipun terlihat panjang, tapi kita harus belajar ngomong. Daripada kita ngomongnya seperti, kamu kok marah-marah terus. Kita bisa ngomong, kalau kamu ngomongnya keras kayak gitu, aku merasa kamu sedang marah sama aku. Itu lebih enak gitu ya. Kamu kok teriak-teriak terus. Daripada kita ngomong, kamu teriak-teriak terus. Nah daripada itu kita bisa ngomong seperti, kalau kamu teriak, saya nggak nangkep maksud kamu apa. Lebih enak gitu. Betul? Nah belajar gunakan kata-kata itu. Belajar dari Pastor Caleb cara ngomongnya seperti itu. Ya saya memperhatikan bagaimana cara Pastor Caleb menjelaskan sesuatu kepada Pastor Lucy dengan baik kalau lagi ribut gitu ya. Bisa dengan baik. Nah Anda bisa belajar dari mentor yang luar biasa. Saya belajar dari Pastor Caleb dan Pastor Lucy. Kasih tepuk tangan lu buat gembala Anda yang luar biasa.
Kalau I statement itu Pastor Caleb sering gunakan. Nah, kemudian yang keempat adalah apologize for your contributions. Kalau salah, minta maaf. Kalau nggak salah pun minta maaf, kenapa? Karena yang waras, bukan ngalah, yang waras beresin duluan. Meminta maaf bukan berarti kalah, tapi memperpendek namanya konflik. Amin. Yang kelima adalah active listening, belajar punya telinga yang mendengar. Waktu dengerin jangan sambil main HP, jangan main game, jangan ambil nonton TV, jangan ambil lakukan kegiatan aktivitas yang lain atau lagi masak dan sebagainya. Duduk, liatin, dengerin. Setuju dengan saya? Itu namanya active listening. Kalau nggak jelas, validasi tanya ulang. Yang keenam adalah focus on reconciliation more than resolution. Kenapa? Fokus sama rekonsiliasi, berdamai dulu. Gimana bisa cari solusi kalau nggak berdamai? Justru kalau udah berdamai baru bisa muncul solusi-solusi yang lain. Nah karena itu kita harus belajar berdamai. Saya senang ayat yang tadi dikatakan dengan jelas Roma 12, 17-18 dikatakan kalau hal itu bergantung kepadamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dikatakan seperti itu. Nah yang ketujuh penting yaitu fight fair. Fight fair ini harus voice, jangan naikin suara Anda tinggi-tinggi, nanti turunnya setengah mati. Ya, kalau udah nyanyi tinggi-tinggi bisa kesel gitu ya. Terus never get historical, artinya kita nggak boleh hysterical, apalagi historical. Gak boleh ngungkit-ngungkit masa lalu. Wah aku ingat ini udah ketiga kali kamu lakukan, katanya sudah mengampuni. Namanya mengampuni itu melupakan. Gak perlu diingat-ingat ya berapa kali, 5 kali, 3 kali, 10 kali gak perlu diingat. Ini kamu pada waktu sekitar tanggal 5 Juni jam 11 lewat 12 detik ke 50, kamu lakukan hal yang sama hari ini. Itu get historical, jangan diulangi, oke? Jangan pakai ungkit-ungkit masa lalu. Yang ketiga, yang keempat adalah never say never or always. Ini yang tadi saya udah bahas. Kemudian yang selanjutnya never threaten divorce. Kalau Anda menikah, gak boleh ngancam-ngancam cerai. Suami istri yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Haram hukumnya. Ini yang paling penting adalah never quote your pastor during a fight. Jangan quote pastor Anda, nama pastor Anda sembarangan. Apalagi kalau ribut, tuh Pastor Caleb ngomong seperti ini nih. Apalagi hari ini Pastor Jo khotbah tentang ini, oh kamu harusnya datang dengerin. Ini khotbah ini cocok banget buat kamu. Jangan quote nama pastor Anda sembarangan. Jangan gunakan nama gembala Anda sembarangan gitu ya. Terutama lagi konflik, jangan bawa-bawa orang lain. Setuju dengan saya? Oke. Yang ketiga, nah setelah kita cek, setelah kita berkomunikasi, yang ketiga adalah yang paling penting yang saya bagikan. Karena itu semua terjadinya di dalam.
And then yang kita perlukan adalah sebenarnya Christ. Yaitu yang kita butuhkan adalah Kristus. Karena kalau kita punya Yesus, if you have Jesus, then you have joy and peace. Ada namanya damai sejahtera dan sukacita. Nah, namanya damai sejahtera dan sukacita ini itu membantu kita untuk bisa menghadapi apapun juga di luar sana dengan tenang. Kalau kita punya sukacita, kita punya damai sejahtera, kita akan hadapi apapun juga dengan rileks. Kita nggak akan gampang namanya senggol bacok, disenggol dikit maunya nggak bacok. Nah kita lihat kata joy sendiri, itu dalam bahasa Ibraninya disebut namanya simha. Dan bahasa Grikanya disebut dari kata farah, artinya to rejoice, gladness, happiness, celebration. Dan dikatakan dalam bahasa Ibrani dan bahasa Grikanya kata peace itu adalah shalom. Bisa ditampilkan? Shalom. Dan juga irin, dikatakan irini. Ya, artinya adalah completeness, semuanya lengkap, semuanya baik. Ada namanya kelengkapan, tidak kekurangan apapun juga. Ada namanya soundness, ketenangan, ketentraman, bahkan juga rest, bisa tidur dengan tenang. Nah kalau Anda nggak punya peace, susah tidur nih. Kemudian yang selanjutnya ada welfare, nggak kekurangan apapun juga, tercukupi. Bahkan ada unity, kesatuan. Bahkan juga ada namanya quietness. Kita bisa relax, bisa enjoy, bisa tenang. Ini yang namanya peace. Nah harusnya kalau kita punya Yesus, joy dan peace itu ada dalam hidup kita. Tapi kalau Anda kekurangan joy dan peace, mungkin hubungan Anda dengan Yesus semakin jauh. Kenapa? Karena Roma 15 ayat 13 ngomong seperti ini. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya ngomong, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, dikatakan. Dikatakan apa? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera as you trust in Him. Artinya, dikatakan apa? Semakin kita percaya, berbanding dengan kepercayaan kita sama Tuhan, berbanding dengan kita menaruh pengharapan iman kita sama Tuhan. Harusnya semakin kita percaya, semakin kita beriman, semakin kita menaruh pengharapan kita sama Yesus, segala sukacita dan damai sejahtera itu memenuhi hidup kita. Nah ketika itu memenuhi hidup kita, ayat selanjutnya ngomong seperti ini, so that you, masih balik lagi ayat yang tadi, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sehingga kita berkelimpahan, yang namanya apa? Dalam pengharapan, dalam kekuatan Roh Kudus. Jadi sesimpel itu, mau punya sukacita dan damai sejahtera, kita belajar percaya, taruh percaya kita sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi yang kita hadapi hari-hari ini, semakin kita percaya sama Tuhan, semakin damai itu ada. Semakin kita percaya sama Tuhan, semakin sukacita itu ada. Karena di luar Yesus kita nggak bisa dapatkan yang namanya sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya. Hanya di dalam Yesus kita bisa memiliki sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita punya itu, apapun yang kita hadapi kita bisa lewati dengan baik. Justru kita kehilangan yang namanya sukacita itu, kita kehilangan ini semua. Yang namanya kita akan membentuk, ketika kita loss of joy and peace, yang muncul adalah ini, self-centeredness. Lack of empathy, emotional instability dikatakan. Unable to handle stress and challenge. Strained relationship yang tegang gitu ya. Resentment, ada namanya benci, kemudian kepahitan, bitterness. Dan emosi negatif dikatakan. Miscommunication, bahkan juga misunderstanding. Ini yang terjadi, maka nggak heran konflik bisa terjadi kalau Anda nggak punya damai sejahtera dan sukacita. Jadi simpelnya, Anda cuma butuh Yesus. Segala yang saya ajarkan itu dari poin 1 dan 2, yang paling penting adalah harus punya Yesus dulu di hidup Anda. Belajar percaya sungguh-sungguh sama Yesus. Maka damai sejahtera, sukacita mengalir, Anda bisa hadapi apapun juga
dalam kehidupan Anda. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya rindu Anda yang suami istri boleh ambil momen untuk bisa bergandengan tangan. Kalau Anda datang dengan suami dan istri bergandengan tangan untuk mengucapkan kata maaf satu dengan yang lain. Kemudian juga untuk mulai berdoa, mendoakan satu dengan yang lain. Mulai dari para suami dulu.